Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devantri Zahra, NPM 1813 1908. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan jasa 2. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal dari akuntansi perusahaan jasa 2. Sebelum itu kita baca keterangannya. Yang pertama, Craftsman-Tailor merupakan usaha yang menyediakan jasa jahitan antara lain ada baju wanita tanpa kuring itu 160.000 per baju, ada baju wanita dengan kuring 190 per baju, ada baju pria tanpa kuring 100.000 per baju, baju pria dengan kuring 140 per baju, celana wanita 150 per baju, celana pria 160 per baju, dan permak baju wanita dan pria itu dari 20.000 sampai dengan 50.000 per baju. Nah, Craftsman-Tailor itu dibuka pada awal April 2020 dengan modal awal yang senilai 200 juta dengan pemilik yang bernama Nona Sahada. Nah, Craftsman-Tailor ini juga menerima jahit seragam secara borongan. Nah, Craftsman-Tailor itu memiliki 2 karyawan yang berkompeten di bidang tailor dengan bagian jahit. Berikut kebijakan akuntansi Craftsman-Tailor. Nah, yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode RIA. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode RIA. Nah, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Nah, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud 800.000 dan diakui aset tetap, dan jika kurang dari 800.000 diakui sebagai beban terjadinya. Yang keenam, perhitungan penyusunan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi ilmu ekonomis masing-masing aset tetap berwujud antara lain untuk mesin jahit 6 tahun dan untuk mesin obras 10 tahun. Berikut transaksi selama bulan April 2020. Nah, pada tahun 2020, pada tanggal 2 April, Nona Sahada menginvestasikan uang tunai untuk modal usaha senilai 200 juta. Nah, di jurnal umumnya kita tulis kas pada modal kas 200 juta pada modal awal 200 juta dibagi. Nah, pada tanggal 3 April, Nona Sahada membeli 3 unit mesin jahit sehingga senilai 4 juta tunai. Nona Sahada juga membeli 3 unit mesin obras sehingga sebanyak senilai 1.300.000 secara tunai. Nah, kita tulis di sini mesin jahit di debit 12 juta, mesin obras di debit 3.900.000, pada kas di kredit 15.900.000. Nah, pada April 2020 membeli perlengkapan tailor seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1 juta secara tunai. Nah, untuk di jurnal umumnya kita tulis peralatan pada debit 1 juta dan kas pada kredit 1 juta. Pada tanggal 6, menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta secara tunai. Di sini tulis beban sewanya 63 juta pada kas di kredit 63 juta. Pada tanggal 10, di sini ada kita menerima jasa tailor di mana ada baju wanita 1 potong secara tunai, baju wanita dengan kuring 1 potong dengan tunai, baju wanita tanpa kuring 1 secara kredit, baju pria dengan kuring 3 potong secara kredit, celana pria 1 potong tunai, dan permak baju wanita dan pria senilai 30
3 potong dengan harga per potong itu 30.000. Di sini kita tentukan bahwa kasnya bertambah di debit 650.000 dan piutangnya itu bertambah 550.000 pada pendapatan usaha di kredit senilai 1.180.000. Nah, pada tanggal 12 April juga sama. Di sini kita hitung tadi udah diketahui seperti baju wanita tempatkan itu 140.000 dan yang lainnya, sehingga pada tanggal 12 April di jurnal umumnya kas bertambah 700.000 dan pendapatan usahanya bertambah di kredit 700.000. Pada tanggal 13 April dia membayar beban likuiditas senilai 1.500 secara tunai. Nah, di jurnal umumnya beban likuiditas bertambah di debit 1.500 dan kas bertambah di kredit 1.500.000. Nah, pada tanggal 15 April penerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 April sebagai tujuan utama dari potong. Di sini di kasnya kas dia bertambah 160.000 pada piutang bertambah di kredit 160.000. Nah, pada tanggal 17 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan kurung 2 potong. Sini kita tulis kas bertambah 280.000 pada piutang usaha yang berkurang 280.000. Nah, pada tanggal 16 membeli perlengkapan tailor atau menjahit benang obras sebesar 500.000 syarat benar. Nah, di sini kita tulis perlengkapan tailor bertambah 500.000 pada kas berkurang 500.000 di kredit. Nah, pada tanggal 20 April 2020 dia menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan kurung 1 potong. Nah, di sini potongnya itu 140.000, kas bertambah 140.000 pada piutang berkurang di kredit 140.000. Nah, pada tanggal 21 kita menerima jasa tunjangan. Nah, setelah kita hitung dari data-data ini, sehingga di jurnal umum kita tulis kas bertambah 1.155.000 pada piutang bertambah 650.000 pada pendapatan yang berkurang di kredit 180.000. Nah, pada tanggal 24 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit baju wanita tanggal 2 potong. Nah, di sini kasnya bertambah 350.000 dan piutangnya itu berkurang 320.000. Pada tanggal 25 membayar gaji karyawan senilai 3.250.000 secara tunai. Nah, di sini beban gaji karyawannya bertambah 6.500.000 di debit pada kas berkurang di kredit 6.500.000. Nah, pada tanggal 23 April kita lihat di sini ada menerima jasa tailornya, sehingga di jurnal umumnya kita tulis kas bertambah 570.000 di debit, piutang usaha bertambah 1.340.000 di kredit dan pendapatan usaha bertambah di kredit 1.910.000. Nah, pada tanggal 29 terjadi transaksi pengembalian uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Nah, di sini di jurnal umumnya kita tulis bertambah 1.200.000 di debit dan kas berkurang di kredit 1.200.000. Dan tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi 27 atas jasa jahit baju pria yang 2 potong. Nah, kita tulis di kasnya kas bertambah di debit 200.000 pada piutang yang berkurang di kredit 200.000, sehingga total dari jurnal umum ini untuk debit 200.000 96.300.000
dan di kreditnya 296.300.000. Nah, di sini balance untuk di jurnal umum debit dan kreditnya balance. Nah, di sini kita tulis buku besar. Jadi dalam jurnal umumnya, dalam buku besar, untuk di kolom kas kita tulis yang ada di jurnal umum. Misal tanggal 2 April ini kas di debit, terus pada tanggal 3 kasnya di kredit senilai 1.015.900. Kita tulis di buku besar. Modal awalnya kan kita 200 juta. Pada tanggal 3 Aprilnya kemudian mesin obras kita di kredit 15.900.000. Nah, ini kita saldo ini. Jadi untuk kas ini jadi ketika ada transaksi di debit, dia saldonya bertambah, dan ketika ada transaksi di kredit, kasnya berkurang. Nah, di sini dalam buku besar ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada mesin jahit, ada obras, ada peralatan, ada modal, ada vehicle, ada penerbitan, beban sewa, dan beban utilitas, beban gaji, dan beban gaji. Nah, nilai saldonya per nama akun ini, saldo terakhir kita tulis misalnya kas itu 114.530.000. Di sini kita tulis di debit. Untuk piutang, selanjutnya ada piutang, saldonya ada berapa? 1.470.000. Nah, kita tulis di sini di neraca saldo. Piutangnya di debit 1.470.000. Nah, ini dari buku besar kita pindahkan ke neraca saldo, dan balance antara debit dan kredit senilai 250.600.000. Nah, di sini jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita lihat dari informasi data per 30 April 2020. Yang pertama, peralatan tersisa senilai 300.000. Kita lihat sebelumnya. Perlengkapan itu 500.000. Ketika tersisa 300.000, berarti perlengkapan yang terpakai itu 200.000. Kita tulis beban perlengkapan pada perlengkapan adalah 200. Beban perlengkapan di debit 200.000 dan pada perlengkapan di kredit 200.000. Nah, yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Beban penyusutan di debit 220.833,33 pada akumulasi penyusutan mesin jahit di kredit senilai 166.666,67 dan akumulasi penyusutan mesin obras pada kredit 54.166,67. Nah, yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Nah, di sini sewa dibayar di muka di debit 1.750.000 dan beban sewa di kredit senilai 1.750.000. Nah, pada neraca lajur kita isi untuk yang ada di neraca saldo, kita ambil dari neraca saldo di sini. Jadi semua yang ada di sini kita pindahkan ke neraca lajur. Nah, untuk akun ayat jurnal penyesuaian kita lihat dari jurnal penyesuaian ini, kita taruh di sini. Nah, neraca saldo itu setelah neraca saldo yang disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi kalau misalnya ada yang berkurang, ya berkurang, kalau misalnya ada yang bertambah. Sehingga di neraca saldo itu udah ada hasil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk laba rugi kita hanya
nulis kan, kita hanya menempatkan untuk akun pendapatan, beban sewa, untuk pendapatan dan beban. Nah, di sini ada pendapatannya itu dan pendapatan, untuk bebannya ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji karyawan, perlengkapan, pengisian dan sewa dibayar di muka. Nah, untuk laporan laba rugi kita tulis di sini hanya pendapatan dan beban-bebannya yang tadi. Nah, di sini ada neraca. Nah, untuk neraca itu diambil dari akun-akun yang bukan pendapatan dan beban. Jadi ada kas, utang, perlengkapan, mesin jahit, mesin obras, peralatan, modal, terus akumulasi pemasukan mesin jahit dan akumulasi pemasukan mesin obras dan sewa dibayar di muka. Nah, untuk laporan perubahan modal, di sini sudah ada akunnya. Yang pertama ada modal awalnya kan 200 juta. Nah, kita itu mengalami rugi di sini, bisa dilihat di sini. Karena pendapatannya 7.600.000 sedangkan beban kita 69.670.833,33 sehingga kita rugi 60 juta 0,70,833,33. Nah, ini kita tulis sehingga modalnya 100 modal untuk 1 miliar itu 134.429.166,6. Nah, di sini laporan neraca ini. Laporan neraca ini kita klasifikasikan apa yang termasuk dalam akun aset dan apa yang termasuk dalam akun kewajiban dan juga modal. Di sini aset lancar ada kas, piutang dan perlengkapan. Kalau tidak lancar ada mesin cuci, akumulasi pemasukan mesin cuci, akumulasi mesin obras, akumulasi pemasukan mesin obras, peralatan, sewa dibayar di muka. Di sini asetnya 134.711.166,6 dan di kewajiban ekuitas juga sama 134.779.166,66. Di sini balance. Nah, selanjutnya ada pendapat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini sini ada pendapatan pada ikhtisar laba rugi di pendapatan di debit 7.600.000, pada ikhtisar laba rugi di kredit 5.600.000. Nah, terus ikhtisar laba rugi pada debit 69.873,33. Pada beban sewa di kredit 61.250.000, beban utilitasnya 1.500.000, beban gaji karyawan 6.500.000, beban perlengkapan 200.000 dan beban utilitasnya 220.833,33. Nah, di sini modal pada ikhtisar laba rugi. Ketika dia rugi, modal pada ikhtisar laba rugi. Tapi ketika dia laba, maka ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, di sini karena kita rugi, jadi modal pada ikhtisar laba rugi. Modalnya di debit 64.070.833,33 dan ikhtisar laba rugi di kredit 64.070.833,33. Nah, di sini modal pada kreditnya, modalnya di debit 1.200.000 dan kreditnya di kredit 1.200.000. Di sini ada yang penting penunjukan.
Nah, di sini neraca setelah penutupan dapat kita lihat dari hasil neraca setelah ditutup. Di sini kan akun yang kita tutup. Di sini di jurnal penutup, akun yang kita tutup itu ada pendapatan, ada beban-beban dan PIB. Di sini untuk kita rugi atau untung, rugi atau laba. Nah, jadi akun yang itu ada pendapatan, beban dan juga PIB, sehingga kita lihat di akun neraca di sini, neraca lagi di sini, neraca lagi di sini. Jadi untuk merubah pendapatan, beban dan PIB tinggal kita tulis lagi sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ada kas, piutang, perlengkapan, mesin jahit, mesin obras, sewa dibayar dibuka, peralatan, akumulasi penyusutan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin obras, dan juga modal. Nah, di sini ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu ada beban sewa di debit 1.750 pada sewa dibayar dibuka di kredit 1.750. Nah, selanjutnya transaksi selama bulan Mei. Di 3 Mei pada tanggal 3 Mei membeli perlengkapan Taylor gunting, penggaris, benang, obras, penjahit, jarum jahit senilai 1.200.000. Dan di sini ada 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini peralatan Taylornya. Peralatan Taylornya bertambah di debit 1.200.000 dan kas berkurang di kredit 1.200.000. Nah, pada tanggal 5 Mei penerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan luring 4 potong. Nah, di sini di jurnal umum kasnya bertambah di debit 760.000 dan pelunasan piutang atau piutangnya itu berkurang di kredit 760.000. Nah, di tanggal 6 Mei kita menerima jasa Taylor lagi. Setelah kita hitung transaksinya menjadi kasnya bertambah 1.250.000 dan pendapatan usahanya itu bertambah di kredit 1.210.000. Nah, pada tanggal 8 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan luring 2 potong. Kasnya bertambah di debit 380.000 dan piutang usahanya itu berkurang di kredit 380.000. Pada tanggal 10 Mei juga lagi kita menerima jasa Taylor kembali, sehingga setelah kita hitung transaksinya menjadi pada tanggal 10 piutang usahanya berkurang di kredit 1.330.000 pada pendapatan usahanya 1.320.000. Pada tanggal 14 dia membayar beban utilitas senilai 1.400.000. Di jurnal umumnya beban utilitas bertambah 1.400.000 pada kas yang berkurang di kredit 1.400.000. Nah, pada tanggal 16 menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai 72 juta. Kita tulis di sini di jurnal umum kasnya bertambah di debit 72 juta dan pendapatan kita
dan pendapatan sewanya berkurang di debit. Pendapatan yang pertama di kredit 75 juta. Nah, di sini nomor 20 tanggal 20 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan kurir 4 potong. Nah, tanggal 20 ini kasnya bertambah 5.560.000 pada piutang usaha yang berkurang di kredit 550.000. Pada tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju yang benar tadi. Nah, pada tanggal 23 kita menerima jasa tinggal kembali dengan celana wanita, celana pria, dan baju. Kemudian pada tanggal 23 transaksinya adalah kas ditambah di debit 915.000 dan pada pengusahanya bertambah di kredit 915.000. Pada tanggal 25 kita membayar gaji 2 karyawan sekitar 250.000 secara tunai. Pada tanggal 25 kemudian gajinya di debit 6.500.000 dan kasnya berkurang di kredit 6.500.000. Pada tanggal 26 kita menerima jasa tinggal kembali. Sehingga pada tanggal 26 ini adanya transaksi kasnya bertambah di debit 250.000, utang usahanya bertambah di debit 1.290.000 dan pendapatan usahanya bertambah di kredit 1.540.000. Pada tanggal 27 Mei dia pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 130.000, 101.300.000. Nah, sehingga di jurnal umumnya ditulis printnya itu di debit 1.300.000 pada kas yang berkurang kredit 1.300.000. Nah, pada tanggal 30 Mei kita menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan kurir 1 potong. Nah, di sini kasnya bertambah 165.000 pada piutang yang berkurang di kredit 165.000. Nah, kita tulis buku besarnya dalam buku besar. Seperti tadi, kita klasifikasikan akun-akun tersebut seperti kas, lalu piutang, perlengkapan, mesin jahit, mesin obras, mesin dibayar di muka ruko, peralatan, akumulasi penyusutan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin obras, modal, print, pendapatan. Pendapatan sewa diterima di muka, beban utilitas, dan beban gaji karyawan. Nah, neraca saldonya kita tulis saldo dari akun-akun tersebut seperti tadi ada kasnya saldonya 180.430.000, utang saldonya 1.835.000. Nah, kita tulis di sini. Nah, neraca saldo totalnya di dalam neraca saldo totalnya dari akun tersebut 212.315.000. Nah, di jurnal pensiunan kita lihat dari sini. Perlengkapan tersisa senilai 500.000. Nah, kita lihat di sini. Perlengkapannya itu kan 1 juta. Nah, tersisanya 500.000, berarti yang terletakkannya kan 500.000. Jadi beban perlengkapannya di debit 500.000, pada perlengkapan di kredit 500.000. Nah, informasi yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Nah, jadi kita buat akumulasi penyusutannya. Beban penyusutannya itu 220.833
akumulasi penjualan senjata 1.600.000, 1.100.666.666,67. Akumulasi penjualan penduduk ini juga 554.166,67. Nah, pada tanggal 3, pada informasi yang 3, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000, sehingga pada akhir Maret sesuaiannya sewa dibayar di muka di debit 1.750.000 dan beban sewa di kredit 1.750. Nah, sewa yang diterima dan terpakai senilai 7 juta, sehingga di gelang penyesuaiannya pendapatan sewa 7 juta, kadang sewa diterima di muka di kredit 7 juta. Pada tanggal 5, penyusunan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Nah, di sini beban piutangnya 18.350 pada penyusunan piutang di kredit 18.350. Nah, di neraca lembur kita tulis kembali yang ada dalam neraca saldo. Jadi ini neraca saldo kita tulis kembali di sini. Ada ayat jurnal penyesuaian. Di sini ayat jurnal penyesuaian kita kembali tulis di neraca saldo di sini. Dimana ketika ada akun yang ternyata sebelumnya sudah ada dalam jurnal dari akun di neraca saldo tadi, kita tidak perlu menulis kembali, kita hanya menulis akun-akun yang belum ada dari yang ada di akun di sini. Nah, selanjutnya pada laba beli kita tulis pendapatannya. Kita di sini ada pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Bebannya ada beban utilitas, beban gaji karyawan, beban perlengkapan, pengangkutan, beban sewa, dan beban di piutang catatan. Nah, sehingga sini dapat kita lihat pendapatannya 74.365.000 dan bebannya hanya 183,3 sehingga kita memperoleh laba. Labanya itu senilai 67.455.816,66. Nah, sini ada perubahan modalnya. Kita tulis modalnya. Modal ini dilihat dari neraca lagi ini modal. Kita di sini 134.329.166,66. Nah, lalu laba, kan tadi kita laba 67.455.816,66. Fixnya kita ambil 1.300. Nah, sehingga terjadi kenaikan modal. Oke, yang kenaikan modal sebanyak 66.175.816,66, sehingga modal untuk bulan selanjutnya senilai 200.998.983,32. Ada neraca seperti pada bulan April ya. Neraca ini kita juga kembali tulis akun-akun yang termasuk dalam akun aset dan akun-akun apa saja yang termasuk dalam akun program. Dan di sini akun asetnya ada aset lancar dan aset tidak lancar. Di mana aset lancar ada kas piutang dan perlengkapan, aset tidak lancarnya ada mesin jahit, akumulasi penjualan jahit, mesin obras, akumulasi penjualan mesin obras, peralatan, sewa dibayar di muka, dan penyisiran piutang lagi. Nah, sini ada kewajiban ada sewa dibayar di muka, ada piutang. Kemudian itu
994 963,32. Di sini kita balance antara aset dan di mana aset sama dengan keuntungan ditambah ekuitas. Nah, di jangkaan itu tertulis sekali pendapatan, segala pendapatan ada ikutisnya laba rugi, ikutisnya laba rugi pada bulan beban. Jadi di sini ada pendapatan usaha di debit 5.355 juta, pendapatan sewanya 69 juta, jadi ikutisnya laba ruginya menjadi ekuitas 355.000. Ikutisnya laba ruginya di sini ada 10.389.183,34 pada beban utilitasnya 1.400.000, beban gaji karyawan di kreditnya 6.500.000, beban perlengkapannya 500.000, beban penghasilannya 220.833,34, beban sewanya 100.750.000, beban piutang tetap bertagihnya itu 118.350. Nah, di sini ada ikutisnya laba rugi yang sebelumnya pada jurnal penutup di bulan April itu modal pada ikutisnya laba rugi. Nah, di sini modal pada ikutisnya laba rugi pada modal karena sebelumnya kita mengalami laba, sehingga ikutisnya laba rugi pada modal. Jadi ikutisnya laba rugi di debit 667.475.816,66 pada modal di kredit 67.475.816,66. Nah, lalu modal pada privnya itu modal di debit 1.300.000 pada privnya di kredit 1.300.000. Nah, di sini ada neraca saldo setelah penutupan, di mana akun-akun yang ada di neraca kita tutup. Neraca setelah kita tutup di sini ada akun-akun pendapatan, beban, dan juga priv kita tidak masukkan ke dalam sini, sehingga dihasilkan akun-akunnya hanya ada ini saja. Nah, pada jurnal itu kembali, di sini ada sewa diterima di muka di debit 3 juta dan pendapatan sewa di kredit 3 juta. Selanjutnya, pada bulan selanjutnya di sini pada bulan Juni, Syahada menambah 1 karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha dealernya. Nah, di bulan Juni pada 4 Juni kita membeli Nana Syahada membeli perlengkapan kantor seperti itu, tailor seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, dan benang jarum senilai 1.100.000 secara tunai. Jadi peralatan yang bertambah di debit 100.000, kasnya berkurang di kredit 1.400.000. Nah, pada tanggal 5 Juni kita menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa kuring 2 potong. Di sini ada kasnya itu bertambah 200.000 pada piutang usahanya berkurang 200.000. Nah, pada tanggal 5 Juni kita menerima jasa tailor. Misalnya menerima tailor. Nah, sehingga transaksinya kasnya itu bertambah di debit 380.000 dan piutang usahanya itu berkurang 360.000. Pasnya bertambah 2.170.000 dan pendapatan usahanya bertambah 2.170.000. Pada tanggal 6 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria dengan kuring 2 potong. Kasnya bertambah 390.000, piutangnya berkurang di kredit 380.000. Pada tanggal 9 Juni menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta, tetapi uang sewa baru diterima di akhir masa.
Nah, di sini pendapatan sewa diterima dibayar muka 50 juta, ada utang sewa 54 juta. Nah, pada kas menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 debit bagi pria dengan kurung 3 potong. Nah, di sini kasnya di debit 570.000 pada piutang usaha berkurang 570.000. Nah, pada tanggal 12 kita ada penerima jasa lagi, sehingga transaksinya kasnya bertambah 1.425.000 pada piutang usahanya 1.940.000 pada pendapatan usaha di kredit 3.350.000. Nah, pada tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.900.000 secara tunai. Nah, di sini ada beban utilitasnya 1.600.000. Pada kasnya bertambah di kredit, berkurang di kredit 1.600.000. Nah, di sini ada 16 Juni meminjam uang di bank bisa senilai 150.000. Nah, di sini pada tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.400.000. Nah, di sini beban utilitas di debit 1.600.000 pada kas 1.600.000. Di kas meminjam uang di bank senilai 50 juta selama 5 tahun dengan buah bunga 12,5% per tahun, dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai di awal bulan Juni 2020. Nah, pada tanggal 16 kasnya bertambah di debit 50 juta dan utang bank itu bertambah di kredit 50 juta. Pada tanggal 16 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan kurung 2 potong. Di dalam jurnal umumnya, kasnya bertambah 280.000 pada piutang yang berkurang di kredit 240.000. Nah, pada tanggal 19 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan kurung 1 potong. Nah, di sini kasnya bertambah 140.000 dengan piutang berkurang di kredit 140.000. Nah, pada tanggal 21 membeli perlengkapan tailor, benang jahit dan benang obras sebesar 1 juta secara tunai. Nah, di sini perlengkapan tailor yang bertambah di debit 101 juta dan kasnya berkurang di kredit 1 juta. Nah, pada tanggal 22 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan kurung 2 potong. Nah, di sini kasnya bertambah di debit 3.235.000 pada pendapatan usahanya senilai 3.235.000. Nah, pada tanggal pada tanggal 22 kita ada lagi transaksi penjaminan seperti ini. Pada tanggal 24 membayar gaji 3 karyawan senilai 3.250.000 secara tunai. Dan di sini karena karyawannya ada 3, jadi 3 dikali 3.250.000 sehingga laluan gaji karyawannya bertambah di debit 9.350.000 dan kasnya berkurang di kredit 9.350.000. Nah, pada tanggal 26 kita ada menerima jasa kedua lagi Nah, pada tanggal 26 kita menerima jasa kedua lagi sehingga pada transaksi tanggal 26 kas bertambah 2.275.000, piutang usahanya bertambah 2.100.000 dan pendapatan usahanya bertambah di kredit 4.350.000.
5.000. Nah, pada tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.250.000. Nah, di sini risknya di debit 1.250.000 dan kasnya itu berkurang kredit 1.250.000. Pada tanggal 28 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atau biasa jadi bagian dengan kurang 2 potong. Di sini ada kas bertambah di debit 350.000 dan piutang usaha berkurang di kredit 350.000. Nah, yang terakhir membeli AC 2 dengan harga 3.300.000 secara tunai. Ini AC-nya bertambah di debit 6.700.000 dan kasnya berkurang di kredit 6.700.000. Kembali lagi pada buku besar, kita tulis segala akun-akunnya. Kita klasifikasikan akun-akunnya seperti kas, piutang, penyisihan piutang tetap tagih, perlengkapan, mesin jahit, mesin obras, sewa dibayar di muka, AC, peralatan, akumulasi penyusutan mesin cuci, akumulasi penyusutan mesin obras, utang bank, sewa diterima di muka, utang sewa ruko, modal, trip, pendapatan usaha, pendapatan sewa diterima di muka, beban likuiditas, dan beban gaji karyawan. Nah, di jurnal penyesuaiannya kita lihat dari informasi data 30 Juli 2020 ini. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 900.000. Nah, di sini beban perlengkapannya 600.000. Ada perlengkapan di kredit 600 senilai 600.000. Yang kedua, penyusutan mesin jahit, mesin obras dan kas dengan estimasi umur ekonomi sebesar 6 juta. Di sini beban penyusutannya 480.555,56. Ada akumulasi penyusutan mesin cuci di kredit senilai 333.333,33. Akumulasi penyusutan mesin obras pada kredit 54.166,67 dan akumulasi penyusutan AC pada kredit 93.055,56. Sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Sewa dibayar di muka pada debit 1.750.000. Ada beban sewa di kredit 1.750.000. Nah, selanjutnya yang keempat, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Nah, di sini pendapatan sewanya di debit 3 juta, pada sewa diterima di muka gedung 3 juta. Beban piutang tetap tagihnya 100,5. Penyisihan piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Terus 80 dari 350.000. Karena penyisihan piutang tertagihnya 18.350.000. Sini neraca saldo. Setelah itu neraca selanjutnya, jadi di sini kita tulis semua neraca saldo, terus dari alur ke jurnal penyesuaian, kemudian kita sesuaikan neraca saldo disesuaikan kemudian laba ruginya kita lihat dari pendapatan dan beban-bebannya dan neraca ini dari akun-akun selain beban dan juga pendapatan. Selanjutnya laba rugi kita tulis di sini ada pendapatan ada 3, pendapatan usaha, pendapatan sewa diterima di muka dan pendapatan sewa, dan beban operasional itu ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa, dan beban piutang tetap tagih. Sehingga di sini kita memperoleh rugi 54.553.996. Nah,
untuk laporan perubahan modalnya, kita mengalami perubahan modal. Jadi modal kita ada 145 juta 101.077,77. Laporan neracanya di sini kita tulis. Kita klasifikasikan mana akun-akun aset dan mana akun-akun kewajiban. Di sini ada 101.77,77. Di sini juga 265.101.077,77. Nah, cuma penuntutan seperti tadi, pendapatan pada intisar laba rugi, kemudian intisar laba rugi pada beban-bebannya, modal pada intisar laba rugi karena kita mengalami rugi, jadi modal pada intisar laba rugi, kemudian modal pada free. Nah, di sini neraca saldo setelah penuntutan. Nah, neraca saldo setelah penuntutan itu seperti tadi, neraca saldo yang setelah ditutup. Jadi yang ditutup itu akun pendapatan, beban, dan juga free. Selanjutnya di sini nggak ada. Nah, tujuan kembali. Ada sewa diterima di muka, di debit juga senilai 3 juta, dan pendapatan sewa di kredit senilai 3 juta. Ya, sekian pemaparan akuntansi perusahaan jasa 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.